Baik dari judul aja kalian akan tahu aku ini akan mereview buku karya Nengdara, yaitu Muslimah Feminis Penjelajahan Multi-Identitas. Jadi berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu perspektif gender, fenomenologi, biografi, dan juga etnografi. Yang pertama, aku akan jelasin sudut pandang perspektif gender terlebih dahulu. Dalam buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup penulis, dimulai dari beliau menamatkan pendidikannya, pengalaman spiritual, dan bagaimana ia memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, buku ini masuk dalam penelitian kualitatif perspektif gender, yang dimana terdapat dalam bab 3, yaitu ia aktif dalam organisasi perempuan Islam, yaitu LSM, perempuan yang menyelenggarakan diskusi-diskusi seputar feminis dan mendiskusikan hasil penelitian mereka mengenai perempuan pekerja seks dan perempuan pekerja pasar. Yang kedua, yaitu sudut pandang fenomenologi dalam buku ini. Nah, fenomenologi ini berasal dari bahasa Yunani painomai, yang berarti menampak, dan phaenomon merujuk pada yang menampak. Nah, fenomenon juga dapat diartikan sebagai kemunculan suatu objek, peristiwa, atau kondisi dalam persepsi seorang individu. Nah, ternyata kisah Nengdara ini menggambarkan masih berlangsungnya budaya patriarki itu. Dalam buku Nengdara, patriarki itu adalah sebuah kenyataan. Pengarang mengalaminya sendiri dan juga menentangnya dalam perjuangan hidupnya. Dikisahkan bahwa budaya patriarki itu hampir saja membunuhnya ketika ia mengalami sakit berat karena tekanan batin, tetapi tidak berdaya untuk menentangnya. Nah, karena yang ditentangnya adalah bapaknya sendiri, yang tragisnya didukung pula oleh ibunya sendiri. Nah, beruntungnya ia masih memiliki seorang suami yang memahaminya dan memberi dukungan batin. Jadi tidak semua lelaki itu menganut budaya patriarki di zaman sekarang ini. Nah, di masa pendidikan menengah atas, ia mulai tertarik pada aliran fundamentalis. Ia merasakan keterkungkungan dalam menjalankan ibadah fundamentalis itu. Nah, kebebasannya mulai terusik baru ketika ia masuk ke perguruan tinggi dan masuk ke lingkungan gerakan kemahasiswaan di IAIN. Ia terombang-ambing, bingung antara masuk ke PMII atau ke HMI gitu. Nah, sebenarnya ketertarikannya ini juga di bidang teologi dan filsafat, tapi oleh pamannya yang menolongnya ia didaftarkan ke jurusan perbandingan agama. Kekeliruan ini ternyata membawa hikmah tersendiri, karena disitulah ia belajar agama-agama lain termasuk Hinduisme, Buddhisme, Sintoisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Dari situlah pintu hatinya pun mulai terbuka ke arah inklusivisme dan pluralisme. Ia mulai menyadari bahwa kebenaran itu bukan hanya monopoli Islam, tetapi terdapat juga pada agama-agama lain. Yang ketiga, yaitu sudut pandang biografi dalam buku ini. Apabila dilihat dari kualitatif menggunakan metode biografi, yaitu adanya beberapa sejarah tertulis mengenai kehidupan penulis. Jadi penulis yang bernama Nengdara Afia ini berasal dari sebuah kota kecil di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Beliau lahir pada bulan April tahun 1970. Beliau dibesarkan oleh ayah seorang pemimpin pesantren sekaligus pemimpin masyarakat, dan ibunya seorang guru agama. Keluarganya menganut aliran Nahdlatul Ulama, dan lingkungan sekitarnya juga mayoritas menganut aliran Nahdlatul Ulama. Tinggal di daerah Banten yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, sangat kental dengan keislamannya. Beliau pun sangat aktif seperti menjadikannya komisioner dan ketua subkomisi pendidikan dan litbang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, atau juga disebut Komnas Perempuan. Untuk riwayat pendidikan beliau, yaitu pada masa pendidikan sekolah dasar dan menengahnya dijalani di lingkungan pesantren. Selanjutnya beliau mempelajari ilmu perbandingan agama di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1993 dan mempelajari ilmu-ilmu sosial di Universitas Indonesia pada tahun 2001. Beliau juga pernah mengikuti pendidikan pendek untuk dialog pluralisme agama di Amerika pada tahun 2004, pendidikan hak-hak asasi manusia di New Zealand tahun 2007.
Yang terakhir, yang keempat, sudut pandang etnografi. Etnografi sendiri dalam bahasa Yunani, ethos, rakyat, dan graphia, tulisan, adalah penelitian ilmiah yang digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Nah, etnografi sendiri secara harfiah memiliki arti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan atau fieldwork selama sekian bulan atau sekian tahun. Kegiatan peneliti untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati dalam kegiatan sehari-hari. Nah, pengalaman pribadi dari penulis di dalam buku ini seperti mengamati kesehariannya berinteraksi dengan orang lain dan kegiatan-kegiatannya dapat dilihat sebagai etnografi. Nah, pengalaman pribadi beliau selama hidupnya dengan konteks keislaman yang berbagai keberagaman multi identitas yang dimiliki setiap manusia, yaitu identitas etnis, gender, agama, dan identitas negara.